Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andindra Saputra Gafar. Saya akan mempresentasikan iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada hari akhir, yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan di dunia ini, yang dikenal sebagai hari kiamat. Hari akhir menurut ahli geologi, yaitu tekanan gas dari dalam bumi melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu, tekanan dari luar semakin kuat sehingga akan hancur dan isinya berhamburan. Hari akhir menurut ahli astronomi, perbedaan planet-planet dengan gaya yang semakin lama semakin habis dan keseimbangan tidak ada lagi. Bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat menubruk matahari. Hari akhir menurut bahasa, yaitu kesadahan, penghabisan, penghujung, tamat. Hari akhir menurut istilah, masa yang akan dialami seseorang setelah meninggal dunia di mana berakhirnya segala sesuatu yang baik di muka bumi ini maupun yang ada di langit. Macam-macam hari kiamat, yaitu hari kiamat atau yaum al-kiamah. Hari akhir, yaum al-akhir. Hari pembalasan, yaum al-wasiyah. Hari kegoncangan, yaum az-zalzalah. Hari panggil memanggil, yaum at-tanat. Hari ancaman, yaum al-wa'id. Hari kehinaan, yaum al-khizi. Hari penimbangan, yaum al-wazni. Macam-macam hari kiamat. Kiamat besar atau kerusakan besar, hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila bumi digoncangkan dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang bertebangan. Kiamat kecil atau kiamat sugro. Contoh kematian, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya segala sesuatu pasti akan binasa kecuali zat Allah. Hadis, apabila salah seorang di antara kamu mati, maka sesungguhnya kiamatnya sudah dekat. Tanda-tanda terjadinya hari akhir. Tanda-tanda kiamat kecil, yaitu hamba sahaya perempuan dikawini oleh tuannya. Ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Pembunuhan merajalela. Banyak terjadinya gempa bumi. Tanda-tanda kiamat besar, yaitu matahari muncul dari barat, lahirnya Dajjal, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, rusaknya Ka'bah, turunnya Nabi Isa alaihissalam, hilang dan lenyapnya Al-Quran dan musyaf hafalan dalam hati, munculnya Yakjud Makjud. Dalil, gambaran kedahsyatan hari kiamat bisa menyebabkan wanita menyusui melalaikan anak yang disusuinya. Ibu hamil pun melahirkan anaknya seketika seperti dituliskan firman Allah. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat selain Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang bisa memberikan manfaat termasuk anak dari harta kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Peristiwa hari akhir dan sesudahnya. Kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasa mati. Alam barzah. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah atau dinding pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Yaumul Ba'as. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam agar kepada mereka itu dapat diperlihatkan amalan-amalannya yang sudah-sudah. Yaumul Masyar.
Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Yaumul Mizan. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika atau amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Yaumul Hisab. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada lagi yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Sirot, yaitu jalan atau jembatan penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik dan buruknya. Surga dan neraka, yaitu tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa di dunia. Hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu tidak akan meniru pola hidup orang kafir atau yang tidak beriman, selalu beramal soleh dan meningkatkan ketakwaan, selalu berbuat baik dan benar, mau berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta, tidak bakil atau kikir dalam berinfak, memiliki kesabaran dalam kebenaran dan ketika tertimpa musibah. Iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada menurut bahasa, hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Menurut istilah, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qadar menurut bahasa, kepastian, peraturan, dan ukuran. Menurut istilah, yaitu ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu dan dikehendaki oleh hikmahnya. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya sepenuh hati bahwa sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, akan terjadi di alam raya ini, semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Hubungan qada dan qadar. Ibarat rencana dan perbuatan Allah berupa qadarnya selalu sesuai dengan ketentuannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidak sesuatu pun melainkan di sisi kami lah khasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Tanda-tanda iman kepada qada dan qadar, yaitu menyadari dan meyakini bahwa segala apa yang diperoleh dan dialami oleh manusia, baik berupa nikmat ataupun musibah, pada hakikatnya merupakan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis dalam buku induk atau Lauh Mahfuz. 2. Orang yang beriman kepada takdir menyadari bahwa ia tidak mengetahui apa yang akan menimpa dirinya, apakah bencana ataukah nikmat. Kewajiban manusia ialah berikhtiar dan bertawakal agar memperoleh nikmat dan terhindar dari bencana. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menetapkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, atau jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Manfaat iman kepada qada dan qadar, yaitu melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, memupuk sifat optimis dan giat bekerja, dan menenangkan jiwa. Takdir. Takdir yaitu ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua sisi kejadiannya, baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tempatnya maupun waktunya. Takdir mu'alaq, yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia. Contoh, seseorang ingin kaya, pintar, sehat. Langkah untuk mengubah takdir atau nasib yang mu'alaq
adalah berusaha, berdoa, dan tawakal. Takdir mubrom, yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak dapat diubah lagi oleh manusia walau ada ikhtiar dan tawakal. Contoh, manusia lahir, kematian, jodoh dan rizkinya, dan terjadinya kiamat. Dan kesimpulan dari presentasi ini yaitu rukun iman dapat diartikan sebagai pilar keyakinan, yakni pilar-pilar keyakinan seorang muslim. Dalam hal ini terdapat dua pilar keyakinan atau rukun iman dalam ajaran Islam, yaitu 1. Iman kepada hari akhir, dan 2. Iman kepada qada dan qadar. 2. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah keyakinan akan datangnya hari akhir sebagai ujung perjalanan umat manusia. Keimanan tersebut akan melahirkan sikap optimis, yakni bahwa tidak akan ada yang sia-sia dalam kehidupan manusia, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan amal ibadah dan balasannya. 3. Beriman kepada qada dan qadar akan melahirkan sikap optimis, tidak mudah kecewa atau putus asa, sebab yang menimpanya ia yakini sebagai ketentuan yang telah Allah takdirkan kepadanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada seorang muslim sesuai dengan sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Terima kasih, cukup sekian. Bila ada salah kata-kata dari saya mohon maaf, dan jika masih ada kekurangan mohon untuk teman-teman koreksi dan bisa untuk menjadi bahan koreksi bagi saya sendiri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.